satu dengan tugas, yang satunya membantu. Apalagi Pak Sofa nih, ketua kelasnya ini di Oh, kelasnya saya. ketua Jadi kelas. selalu kami Oke. repotin dalam segala hal. Halo semuanya. Kembali lagi nih di podcast Papiko. Kita berbincang tentang bimbingan dan konseling bersama para alumni yang pernah melakukan prajab dan dajab di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Nah, kita kedatangan dua orang penting nih. Dari mana mungkin kita bisa kenalan dulu ya terlebih dahulu. Dimulai dari saya ya. Oke, di sini dengan saya Veranda Junior Maiseva dan dua orang tamu kita, mungkin dari Bapak yang ganteng terlebih dahulu. Oke, saya perkenalkan, saya Muhammad Abdul Sofa, saya dari Lamongan. Oke, dengan Pak Sofa. Iya. Sekolahnya di mana Pak? Sekolahnya di, Iya, gurunya. iya, saya sebagai guru di SMP Yalul Modo Lamongan. Oke, guru di Lamongan ya Pak. SMP nggih? SMP. Oke, SMP. Kalau tadi kita sudah kenalan dengan Bapak Sofa. Ya, Bapak Sofa dari SMP Lamongan. Kita kenalan dulu dengan Ibu cantik di sebelah kiri saya. Halo Ibu, dengan siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Putri Rimba Miftahulukasana, biasanya dipanggil dengan Putri. Saat ini saya sedang bertugas di SMA Negeri 1 Cermai, Kabupaten Gresik. Oke, terima kasih Bu Putri ya. Iya. Oke. Gimana nih Bu, Bapak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Iya. Bahagia juga nggih? Ya, Oke. alhamdulillah bahagia. Harus bahagia terus. Iya, harus bahagia dong. Iya. Oke, di sini kita telah bersama dengan para guru BK nggih? Iya, betul. Oke, dengan para guru BK yang ada di SMP Saya di SMA. dan juga di SMA. Wah, luar biasa banget nih. Nah, kebetulan di sini kita telah menghadirkan dua orang yang cukup dan luar biasa hebatnya. Kita akan menanya-nanyakan seputar prajab dan dajab. Oke, mau tanya nih Bapak, apa sih perbedaan dajab dan prajab? Mungkin bisa dari Ibu aja dulu deh. Oke, Ya, siap. seru juga. Gak apa-apa. Ladies first. Kalau saya pribadi ini kan memang dari Daljab ya. Iya. Karena kami di sini pada waktu Daljab itu sudah bertugas posisinya, dia sudah bekerja. Nah, baru setelah itu kami mengikuti tes untuk ke PPG, dan setelah tes dinyatakan lulus baru kita mengikuti pendidikan PPG ini. Itu begitu. Oke. Kalau yang praja mungkin yang sebelum kami bekerja. Seperti Oke. itu ya Pak Safa ya? Iya, betul. Oke, itu perbedaan dajab dan prajab. Praja. Iya. Oke, luar biasa. Tadi kita telah mendengar dari Bu Putri. Nah, kita mau mendengar dong dari Pak Sofa Oke. yang ganteng hari ini. Oke. Ya, enggak hari ini aja. Iya, seterusnya ya Bapak. Iya. Jadi kalau daljab itu ya sama tadi kayak yang disampaikan Bu Putri tadi. Iya. Jadi kita sudah mengabdi atau sudah bekerja sebagai pendidik, kemudian kita sudah terdaftar di Dapodik. Nah, kemudian nanti ada undangan Iya. dari GTK, itu ada undangan yang itu dikirim ke akun kita masing-masing. Kalau bahwasanya yang bersangkutan bisa mengikuti tes PPG dalam jabatan. Nah, kalau yang prajab itu yang belum masuk di Dapodik dan belum terdaftar di Dapodik, kemudian masih belum masuk sebagai pendidik, itu ya daftarnya di prajab. Itu biasanya kayak gitu. Oke, luar biasa. Cukup sangat rinci ya teman-teman pembahasan dajab maupun prajab ini. Dari tadi udah dijelaskan dan dipaparkan nih oleh Bapak Ibu kita pada hari ini bahwa dalam jabatan itu mereka itu sudah terdaftar lebih dahulu, sudah bekerja ya Iya. Bapak Ibu. Iya, sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian nanti akan ada pengumuman di email masing-masing. Apa? Di Dapodiknya kita Oh, di nanti Dapodiknya. keluar ada undangan untuk mengikuti tes Oke. saat itu. Terus kemudian kalau sudah ada undangan ya kita nanti ada pemberkasan terlebih dahulu ya Pak Iya, Safa ya. ada. Jadi kita semacam ada pengadministrasian terlebih Administrasi. dahulu. Nanti kalau sudah lulus administrasinya terus kita tes kalau nggak salah saat Iya. itu. Oke, luar biasa, sangat rinci ya teman-teman dajab maupun prajab. Nah, ada kendala apa sih yang Bapak Ibu rasakan dan alami ketika melakukan proses tersebut? Gimana Bapak? Kendalanya apa saja? Mungkin bisa di-share Iya. ke teman-teman Oke. yang akan melihat hari ini. Kalau kendala sih enggak begitu ada.
Yang jelas karena kemarin itu sistemnya kita kan daring, Iya, betul. maka yang betul-betul menjadi perhatian untuk teman-teman semuanya ya sinyal aja, sinyal internet itu harus stabil, dan kemudian ya mengupayakan betul terkait dengan sinyal karena memang kita prosesnya daring semuanya, kecuali kalau kita praktek dan lain sebagainya kan kita ada yang luring. Nah, mungkin itu aja. Terus kemudian atur waktu juga itu yang jadi catatan penting. Kalau kita tidak bisa ngatur waktu ya kesulitan karena prosesnya kan lumayan lama, terus kemudian jadwalnya juga terlalu padat. Mungkin kita juga harus bisa bagi waktu. Oke, betul. Nah, kalau tadi kita telah mendengar kendala yang dialami Pak Sofa ketika beliau mau mendaftar Prajab maupun Dajab. Nah, itu mungkin teman-teman bisa juga menyimpan dan menot apa saja sih yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama tadi kan kebetulan daring ya Pak. Nah, menyiapkan kuotanya dibanyakin dan juga bisa mengatur waktu. Nah, kalau tadi kita telah mendengarkan dari Pak Sofa, kita mendengarkan nih dari Ibu Putri. Gimana Ibu? Ya, jadi selain dari kuota juga ini perangkat yang kita gunakan itu juga berpengaruh juga kepada tugas-tugasnya kita. Jadi ya kalau memang ada rezeki lebih ya kita utamakan di perangkatnya kita seperti di laptop ataupun ponselnya kita atau HP-nya kita itu. Karena pengalaman dari saya kebetulan saat di awal itu laptop saya kan warisan zaman saya kuliah ya. Tahun 2012 saat itu saya punya laptop yang saya gunakan pada waktu PBG sudah nggak begitu support dengan kondisi saat ini, sehingga pada waktu mengikuti Google Meet dan perkuliahan itu seringkali terkendala dengan jaringan. Terus juga ini pada waktu mempresentasikan sudah ngeblank laptop itu karena mungkin juga laptopnya sudah lama, datanya sudah terlalu banyak dan memang sudah laptop tua ya bisa dibilang saat itu, sehingga harus mengganti dengan laptop yang mungkin lebih prima. Dan juga kondisi ponsel atau HP pun juga sama karena kita kan informasi segalanya juga dari ponsel. Jadi misalkan ponselnya saat itu sudah kondisinya seperti punya saya pun juga dulu sama kayak gitu, jadi seringkali telat informasi karena sudah terlalu penuh memorinya dan sudah dipakai lama sehingga juga terkendala di situ. Terus juga benar jaringan yang seringkali kita ini karena memang online ya kita ya, dan kita juga nggak bisa mengandalkan jaringan. Iya, betul. Apalagi kalau sudah listrik mati, dan ini juga sharing dengan teman-teman kita yang daerah-daerah pesisir itu kan kebanyakan jauh dari ini pusat kota, dan juga jaringan di sana jauh lebih susah. Kalau saya ini termasuk di daerah yang dekat kota, Pak Sofa mungkin juga iya. Hanya saja teman-teman yang jauh-jauh itu yang perjuangannya lebih, bahkan ketika mereka ingin Google Meet misalkan, harus cari lokasi yang harus cari cari, bahkan sempat turun gunung. Oke. Biasa malah naik gunung ya Bu, ini turun gunung. Oke, kebalik berarti. Iya, betul sekali seperti itu. Dan juga apalagi kita ini kan posisi sudah bekerja ya, sudah berdinas, sehingga meskipun kita juga sudah dapat surat izin untuk mengikuti PPG dan diizinkan oleh pimpinan memang untuk fokus ke sini, tapi ya tidak terlepas dari kita cuek-cuek aja dengan anak bimbingan yang sudah kita miliki. Jadi ya meskipun oke lah kita izinkan gitu misalkan, jadi tapi tetap aja kita harus memantau gitu, karena memang nanti muaranya kan kembali ke kita, sehingga kita pun juga sedikit-sedikit tetap memantau kondisi anak didik kita di sekolah. Iya betul, meskipun mereka dihandle oleh teman-teman BK yang lainnya, tapi ya nggak 100% seperti itu gitu sih. Jadi harus benar-benar bagi waktu seperti Pak Safa tadi, betul. Ada mirip ya Bu berarti? Iya betul. Karena kalau kita nggak bisa bagi waktu, malah prosesnya itu nggak maksimal hasilnya ya Bu. Iya betul. Karena memang kita kan juga selama PPG kan full tugas, pasti tugas. Iya, pasti ada tugas. Kuliah pun juga Senin sampai Sabtu. Iya, kalau di sini Senin sampai Jumat sih Bu. Kita kemarin Senin sampai Sabtu. Full itu ya Bu? Full. Oke, luar biasa. Oke, tadi kita udah mendengar nih apa saja sih kendala yang dialami oleh Pak Sofa maupun Bu Putri. Nah, kebetulan kan Bu Putri dan Pak Sofa ini PPG-nya di Adibuana.
Nah, kesan dan pesan apa sih yang bisa Bapak Ibu berikan selama berada PPG di Adibuana ini? Mungkin saya nggak senang PPG di Adibuana nih karena kurang atau apa, silakan. Monggo Bapak Ibu. Mau dari mana dulu nih? Oke, silakan. Oke. Saya pribadi malah happy ya di sini ya. selama Happy. ini. Oke, Iya. luar biasa. Bayangan saya di awal itu karena saya juga kebetulan berkeluarga, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan saya baru melahirkan pada waktu PPG. Jadi sudah ada apa ya stereotip negatif terlebih dahulu pada diri saya. Hanya saja pada waktu sudah nyemplung di PPG, terus kemudian ada bertemu dengan Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu admin, terus kemudian teman-teman, jadi malah semangat di situ. Jadi kita ini yang merasa insecure itu jadi nge-up Diri kita sendiri. Iya, meng-up diri kita sendiri karena teman-teman juga semangat belajar dan Bapak Ibu dosen pun juga support ke kita dan mengerti kondisi kita gitu. Jadi kalau kita memang kondisinya sudah bekerja, kita juga di rumah juga punya tugas dan kewajiban kita di rumah, dan kita juga menjadi mahasiswa PPG benar-benar diberikan kehangatan lah sama beliau-beliaunya ini untuk kita terus bisa mengikuti PPG ini dengan baik gitu. Jadi senang sekali, apalagi teman-teman juga saling bantu. Jadi kalau kita ada terkendala satu dengan tugas, yang satunya membantu. Apalagi Pak Sofa nih, ketua kelasnya ini di kelasnya saya. Ketua Jadi kelas. selalu Oke. kami repotin dalam segala hal. Oke, luar biasa. Cukup Bu kesan? Iya. Oke, kesan dari Bu Putri ternyata sangat luar biasa. Di Adibuana ini berarti positif-positif, di mana dosennya mampu memberikan rasa nyaman kepada mahasiswa yang mengikuti prajab di Adibuana ini. Iya, Dajab. Oke. Kita kembali nih ke Pak Sofa. Bagaimana nih Pak kesannya selama mengikuti PPG yang ada di Adibuana ini? Oke, kesannya kalau saya sendiri sih sangat luar biasa termotivasi dengan baik dari Bapak Ibu dosen maupun dari teman-teman admin dan teman-teman mahasiswa PPG juga saya menjadi termotivasi. Yang terlebih itu dari Bapak Ibu dosen. Kenapa Bapak? Ya karena seusia beliau-beliau terus kemudian masih semangat untuk belajar lagi, terus kemudian transformasi ilmunya itu sangat luar biasa. Yang di awal saya sebenarnya itu males ya? Ya enggak males sih. Katakan males enggak males, cuma yang penting ngalir aja kan kayak gitu. Cuma akhirnya dengan beliau-beliau motivasinya dan lihat cara beliau untuk transformasi ilmunya, jadi saya termotivasi. Makanya di kemarin di PPG Daljab itu saya juga makanya kepingin jadi ketua kelas ya, pengen ya karena salah satunya motivasinya dari situ, dari Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa dari Unipa. Oke, luar biasa sekali. Ternyata kesan dan pesan dari Bapak Ibu ini sangat positif bahwa dosen BK khususnya ini memberikan nilai-nilai yang baik kepada teman-teman mahasiswa PPG. Nah, tadi kita sudah mendengar kesan dan pesan dari beliau-beliau nih. Oke, di sini kita juga mau tanya Pak, tes apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika mengikuti PPG ini? Ada tes khusus? Iya sih, kalau kita kan lebih ke profesional Iya, ya. profesional. Tes apa Pak Sofa? Ya lebih pada profesi BK. Jadi yang dipersiapkan kalau kita di Daljab itu ya prioritas terkait dengan materi-materi wawasan terkait dengan bimbingan konseling, jadi terkait dari asesmen dan lain sebagainya, layanan itu semuanya ya kita harus pahami betul. Baik di Teori-teori teori sangat juga penting, baik di prioritas maupun nanti di post-test juga sama. Semuanya berhubungan dengan teori. Teori. Iya. Oke, berarti Teori-teori itu harus betul-betul dipahamin karena memang ada waktu di pretest maupun post-test itu pasti keluar. Ya, Dan betul. ya memang itu yang diujikan sih. Iya. Oke. Berarti kalau boleh tahu ini kan pakai kuota ya Bu biasanya? Kalau misalkan mendaftar menjadi Iya, prajab dan iya, bajab. mestinya ada kuotanya. Oke, biasanya mungkin Bapak Ibu tahu mungkin? Ya kalau kuotanya kita nggak tahu karena tiap tahun itu pasti Oh, kuotanya berbeda-beda. berbeda-beda. Karena itu kan yang menentukan kan GTK sendiri, Oke. bukan dari LPTK yang
tempati untuk PPG itu bukan, jadi langsung dari GTK terkait dengan kuota biasanya. Oke, tapi alhamdulillahnya Bapak dan Ibu masuk dan diterima di Adibuana Surabaya. Luar biasa sekali. Dan Lulus 100%, alhamdulillah ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita sudah bertanya-tanya nih seputar PPG, Prajab maupun Dajab nih, Iya. dan juga kesan pesan selama Bapak Ibu melakukan studi di Adibuana. Ya, bisa dibilang studi lah ya, karena merasakan pengajaran yang diberikan dosen-dosen BK. Oke, luar biasa. Nah, kan Bapak Ibu sudah menjadi guru nih di SMP maupun SMA. Bagaimana sih kasus yang ada di lapangan yang saat ini mungkin sedang marak-maraknya terjadi nih di kalangan remaja? Mungkin bisa sharing-sharing agar teman-teman mahasiswa BK yang lihat juga, oh ternyata untuk akhir-akhir ini permasalahan yang ada di lapangan itu seperti ini, beda dengan apa yang kita pikirkan doang. Benar gak Bu? Iya. Oke, mungkin bisa sharing nih dari Oke, siapa dulu? Kalau saya Oke, sih gini Bapak. sih masalahnya ya. Apa Bapak? Yang di sekolah itu kalau yang akhir-akhir ini ya memang bullying itu sudah kasus lama sih memang. Iya. Cuma karena memang ya itu tidak bisa dihindarkan dari anak-anak. Betul Bapak. Bullying itu ya satu ada negatifnya, dua ada positifnya. Kalau saya memanaikan seperti itu. Artinya kalau kita sudah segerombolan gini ya, sudah temenan biasa gitu kan, Circle bully lah. saling bully Iya, kan biasa. circle. Akhirnya bisa menempam mental mereka kan, malah bukan menjadi negatif lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi ada juga yang memang negatif, yang bullying terkait dengan fisik atau yang lainnya, biasanya kayak gitu yang menjadi hal-hal yang negatif. Kalau satu circle, satu kelompok gitu sudah saling bully gitu kan ya biasa saja. Iya, sudah Artinya biasa. malah menjadi hal yang positif. Kalau saya sih gitu aja sih masalahnya. Jadi bagaimana kita bisa tahu ini itu ada negatifnya enggak, ada positifnya enggak, kita harus bisa bedakan betul. Kalau saya sih gitu di sekolah. Jadi ya mantau anak-anaknya betul, kita pantau. Kalau memang ini sudah nggak pantas ya kita kasih tahu gitu aja. Oke, berarti masih kasus yang lama yang update Iya. lagi tuh ternyata masih bullying ya Bapak? Iya. Oke, biasanya ini juga sering terjadi ternyata di sekolah-sekolah. Ya, karena memang keadaan nyatanya sedemikian Iya, gitu. Jadi oke. memang bullying itu memang dari zamannya saya kecil pun sampai Betul. sekarang Pasti ada. bullying. dan memang malah perkembangannya malah semakin Pesat juga biasanya Bu. ya bisa dibilang lebih aneh-aneh gitu Iya. kan. Kalau dulu mungkin kan nggak ada cyberbullying Iya, kan. nggak Zamannya ada. kayak, kalau sekarang malah sudah ada cyberbullying Iya, gitu, malah banyak bikin banget. fake account juga, Bener banget Bu, gitu. di Twitter, di Instagram. Iya, betul. Bahkan kadang juga melalui ini kalau anak-anak itu istilahnya SW Iya, story WA, story IG. gitu. Hmm. Jadi dari situ aja itu sudah bisa tuh biasanya mereka itu begitu. Jadi hal yang harusnya dibuat positif malah digunakan sebagai Ya. media untuk membuli begitu. Oke. Sekarang kan sedemikian. Oh, berarti untuk Bullyingnya. kasusnya berarti sama seperti di Iya, sekolahnya Pak jadi Sofa. memang keadaannya seperti ini, bahkan di mana-mana saya kira juga sama. Iya, Ketika sama. kami juga sharing dengan teman-teman kita kan berbeda sekolah. Hmm. Jadi ya memang kebanyakan kasusnya itu juga yang menonjol di bullying itu gitu loh. Dan bahkan kan berkembang di cyberbullying. Iya, betul. Nah, kayak seperti itu. Oke, berarti ternyata bullying maupun cyberbullying ini masih marak di kalangan remaja. Dan biasanya kasus ini sering sering di-up terus biasanya Ibu. Saya sering melihat di Instagram. Itu sering banyak terjadi. Saya biasa melihat di Manado. Kan kebetulan saya juga pernah di Manado, Bu. Itu kasusnya memang sangat tinggi. Pembulian sampai pukul, sampai mati-matian lah Bu. Jadi kayak itu yang biasa dianggap remeh sama orang-orang sekitar malah kayaknya harus deh seperti itu. Nah, kalau di sisi lain itu bullying, apakah ada permasalahan lain nih yang mungkin timbul di sekolah-sekolah selain bullying yang mungkin saat ini marak? Pasti juga ada. Kalau seperti kejujuran aja ya. Oke. Kejujuran aja juga sekarang itu juga gimana ya, anak-anak itu bahkan dari mencontek aja nih. Nah, mencontek aja itu kan sudah ketidakjujuran ya, bahkan itu kadang juga terang-terangan. Nah, kalau ketahuan mencontek ditegur malah lu gini aja loh, ada kayak seperti itu, malah justru diremehkan, padahal hal itu kan harusnya tidak. Iya, betul banget Ibu. Oke.
Gimana Bapak? Apakah ada kasus lain yang mungkin Ya Bapak banyak, tangani? banyak kalau kasus kasus itu. ya pasti banyak. Cuma iya. Kan bisa sharing-sharing nih. Ya salah satunya ya terkait dengan penggunaan gadget itu. Gadget. Iya, Kembali jadi, lagi gadget. Gadget itu kan satu positif, dua negatif. Iya. Negatifnya kalau sudah nggak bisa kontrol pegang gadget itu ya udah kayak gitu. Jadi di sekolah juga nggak konsentrasi. Iya, betul Bapak. Apalagi di sekolah saya sendiri kan nggak memperbolehkan siswa untuk bawa Membawa. gadget. Oh, berarti dari kelas Iya, dari 7? kelas 7 sampai kelas 9 nggak boleh. sama sekali Ya, Bapak? sama sekali nggak boleh. Oke. Jadi kalau di sekolah itu ya pasti pengennya cepet pulang, Iya. pengen main HP dan sebagainya. Itu sudah wajar karena memang ya perkembangan zaman kan kayak gitu. Jadi meskipun kita tidak memungkiri ya, gadget itu kan tetap ada hal yang positif. Jadi makanya di beberapa teman-teman guru kita juga bekali untuk bagaimana memanfaatkan gadget itu untuk tugas sekolahnya gitu. Makanya biar ndak gadget itu menjadi hal yang negatif. Iya. Gitu. Oke. Malah ternyata masih ada ya sekolah yang tidak membolehkan siswanya untuk membawa HP. Iya. Ternyata masih ada. Terus bagaimana Pak ketika siswa-siswa ini membutuhkan alat ini untuk mencari referensi-referensi terkait pembelajaran yang ada, Pak? Ya kalau referensi kan kita nyediakan juga Buku, hanya buku. laptop Oh. dan lain sebagainya. oke. Internet di sekolah kan juga ada, makanya kita sediakan itu ya biar anak-anak ndak bawa HP itu kan kita sudah fasilitasi itu untuk cari Memfasilitasi referensi di online ternyata. dan lain sebagainya. Biasanya gitu. Jadi sudah kita sediakan wifi area dan laptopnya juga sudah kita sediakan. Oke, luar biasa sekali ya ternyata. Bagaimana nih penanganan yang diberikan Bapak dan Ibu untuk anak-anak yang tadi memiliki kasus bullying tadi? Apakah ada penanganan khusus bagi mereka nih? Kita lihat kasusnya terlebih dahulu nih, Oke. bullyingnya. Jadi Iya. biasanya ya misalkan anak-anak dari korbannya atau pelakunya. Iya, Kita betul. terlebih dahulu. Karena korban dan pelaku itu pasti punya latar belakang yang berbeda. Iya, Bagi betul. pelaku nih, pelaku itu melakukan bullying itu macam-macam. Ada yang karena dia memang have fun aja dia melakukan bullying, atau karena dia dulunya menjadi korban bullying dan sekarang menumpahkan. Iya. Ke temannya. Ya, atau karena dia itu memang dari keluarga yang seperti demikian atau di lingkungannya seperti itu sehingga dia melakukan hal yang sama. Jadi kita harus memilah terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan dari korbannya, ya kan, dari korbannya, dan ketika kita memang tahu ada bentuk bullying, nah nanti kita ambil nih anak ini, kita dekatin, kita ajak ngobrol, nah baru deh. Atau kadang mereka yang datang ke kita, atau juga ada laporan kalau anak ini dibullying. Jadi macam-macam. Kalau pelaku misalnya kita tahu ya sama seperti tadi, atau kita langsung ambil, kita ajak ngobrol terlebih dahulu, terus kemudian kita cari tahu. Nah, atau juga dari laporan-laporan. Jadi macam-macam, kita lihat dulu konteksnya. Berarti dilihat dulu dari konteksnya itu tadi ya, Bu. Oke, luar Pelaku atau dari korbannya. korbannya. Oke. Biasanya nih mungkin Ibu bisa sharing kepada kita apa yang Ibu lakukan, mungkin dengan konseling kelompok atau konseling individu, Bu? Kalau yang pertama pasti konseling individu terlebih Iya, dahulu. konseling individu. Kalau saya, Iya. jadi nggak langsung di konseling kelompok terlebih dahulu. Karena kalau di bullying sendiri itu kan ya tadi berlatar belakang dari pribadi. Kalau menurut saya ya, jadi kita ambil terlebih dahulu, kita ajak ngobrol, nah kita ajak konseling terlebih dahulu. Nah nanti kiranya itu ada kasus lagi yang kiranya sama, atau memang misalkan saat itu ngebulinya bersama-sama, nah itu kita buat konseling kelompok. Nah, Oke, ternyata masih ada ya. Dibuat iya, bersama-sama. kadang Oke. juga di konseling kelompok itu ketika kita tanya one by one Heeh. kasusnya, oh ternyata ini kayak gini, akhirnya kita ajak konseling Iya, individu. individu. Jadi nggak melulu harus dari konseling individu dulu, tapi juga bisa dari konseling Kelompok. kelompok yang seperti tadi. Oke, yang kasusnya sama. Iya, Iya. konseling kelompoknya bisa sama, bisa beda-beda ya. Iya. Iya. Oke, luar biasa tadi. Tadi kita setelah mendengar dari Bu Putri, kita mendengar dari Pak Sofani. Bagaimana, Pak? Oke, kalau saya sih gini, jadi betul yang dikatakan Bu Putri tadi. Artinya kita lihat dulu apakah dia sebagai pelaku ataupun korban dan lain sebagainya. Nah, sama saya juga melihat
kasus itu juga bukan hanya dari saya tahu sendiri, ya bisa jadi karena ada korbannya yang ke saya untuk konseling dan lain sebagainya, atau bisa jadi karena laporan dari bapak ibu guru yang biasanya di kelas gitu. Tapi kita juga terkait pendekatannya itu juga berbeda-beda. Kita juga lihat intensitasnya bullying ini apakah tinggi atau sedang atau gimana, kita juga harus lihat itu. Karena gimana ya, kalau sudah tinggi, terlalu tinggi, maka kita juga perlu tindakan yang khusus. Artinya ya konseling individual itu menjadi yang betul-betul langsung kita terapkan kalau memang intensitasnya tinggi. Kalau yang masih dalam wajar gitu biasa, ya kita pendekatan dulu, terus kemudian ya kita cari tahu lah masalahnya, latar belakangnya dan lain sebagainya, biar kita melakukan layanan itu nanti tepat, biasanya gitu. Oke, berarti kembali lagi di need assessment. Iya. Oke, agar penanganan yang diberikan oleh Bapak Ibu ini tidak salah ya nantinya tentunya. Oke, luar biasa. Nah, bicara tentang guru BK nih Bapak Ibu. Nah, tentunya biasanya kan masih ada nih mindset para peserta didik yang kayak guru BK ketemu guru BK lagi, guru BK lagi, nanti lip tintku nanti diambil. Terus ada Pak, saya tuh berteman ya dengan guru BK. Nah itu ada, ternyata beliau masih menerapkan yang namanya sebagai polisi. Jadi kayak masih ngambil lip tintnya lip tintnya para peserta didik, masih kayak masih menyita. Nah apakah di sekolahannya Bapak maupun Ibu seperti itu? Aku dari sekolah saya tidak. Tidak. Kami sudah terpilah, jadi kesiswaan sendiri, ada timnya, kedisiplinan ada timnya sendiri, dan BK ada timnya sendiri. Jadi kami yang di BK tidak boleh berperan sebagai kesiswaan ataupun sebagai kedisiplinan, karena nanti menunjukkan bias tadi. Iya betul banget, mindsetnya anak-anak. Oke, bagaimana dengan sekolahnya Bapak nih? Iya sama sih, semenjak PPG itu kemudian saya laporan ke kepala sekolah, artinya saya harus dipisahkan sementara terkait dengan tugas kesiswaan. Iya betul. Makanya kemudian kita bentuk tim lagi terkait dengan kesiswaan. Kebetulan waktu itu kan dan sampai hari ini kan saya masih bagian kesiswaan. Jadi itu menjadi hal yang kurang pas kan sebenarnya kalau kita sebagai BK kan. Iya, betul. Makanya kemudian kita laporan ke kepala sekolah dan ya dibuatkan tim khusus. Jadi terkait untuk kesiswaan ya ada sendiri timnya. Ada sendiri. Kemudian kalau terkait dengan bimbingan dan konseling ya baru ke saya gitu. Oke, berarti sudah ada pembagian bagi setiap guru-guru yang ada di sekolah sekarang. Ada yang guru BK, ada yang kedisiplinan maupun ada yang kemahasiswaan. Nah, biasanya juga para guru-guru ini dari guru BK ya Pak, itu juga masih merasakan bahwa mereka tuh kayak harus ikut kesiswaan. Jadi ada kepala sekolahnya yang kayak kekurangan SDM guru nih, jadi mengharuskan guru BK-nya untuk melaksanakan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh guru BK nih. Nah mengakibatkan mindset para peserta didik, ya guru BK itu polisi sekolah, ya ketemu lagi Pak Sofa, ya ketemu lagi Bu Putri. Padahal guru BK ini seharusnya friendly ya, humble sama peserta didiknya. Nah kalau misalkan di sekolah-sekolahnya Bapak Ibu, gimana nih mindset mereka kepada Bapak maupun Ibu nih? Ya alhamdulillah ya, kalau untuk sering-sering datang. Pun, iya bahkan kalau saat ini malah rame-rame. Iya bener Ibu, kelas 12 nih mau masuk kuliah. Jadi memang itu tadi karena kita sudah terbagi perannya, jadi alhamdulillahnya di situ mindsetnya anak-anak. Jadi Bu Putri ya berarti guru BK gitu loh. Jadi mereka datang ke saya bukan hanya mengenai kelanjutan karir saja, enggak, tapi juga mengenai pribadi dan belajar. Bahkan belajar saja itu juga menjadi problem ya. Kadang mereka itu, Bu saya loh kok begini ya belajarnya, saya kok nggak pede ya untuk maju ke depan aja, itu nggak pede untuk membacakan hasil tugas saya. Itu aja juga disampaikan begitu. Iya, jadi ya alhamdulillah di situ sih sudah terpilah. Luar biasa. Berarti ada keterbukaan antara peserta didik yang juga guru BK-nya nih kalau di sekolahnya Ibu. Datang kepada kami guru BK ya kita harus terbuka dan friendly kepada mereka. Terus juga selama kita di luar ruangan pun juga kita harusnya juga menampakkan wajah yang friendly sehingga mereka itu nyaman, dan ketika ketemu dengan kita juga saling menyapa dengan enak dan hangat. Iya, betul banget. Bagaimana di sekolahnya Bapak?
Sama sih. Jadi kalau anak-anak ke saya itu pasti curhat terus. Iya, banyak kan yang cewek-cewek itu malah sukanya curhat. Tentang Jadi, pacar ya, Pak? ya Biasanya. enggak tentang Oh, pacar, udah tentang pacar. semuanya sih. Jadi anak-anak sudah mulai paham BK itu enggak Peran BK itu. Iya, peran BK itu enggak kayak gitu. Jadi BK itu ya harus jadi sumber bahagia Iya, anak-anak. betul banget Bapak. Apalagi Itu kan yang mereka penting. sudah penat ya di Iya. sekolah. BK sahabat siswa ya. Iya betul. benar. Harus mengubah mindset para peserta didik bahwa BK ini sahabat siswa. Oke, luar biasa banget. Kita tadi telah mendengar banyak pengalaman yang seru, mulai dari beliau menjadi mahasiswa PPG di Adibuana Surabaya, kemudian kesan dan pesan, serta tentunya apa yang beliau lakukan sebagai guru BK yang mengubah mindset para peserta didik menjadi bahwa guru BK ini sahabat siswa. Oke, nah kita terbatas oleh waktu nih Bapak Ibu, sayang banget ya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu membincangkan hal-hal yang random ya Pak, Ibu. Mungkin kalau ada kesempatan kita membicarakan hal lainnya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Sofa dan maupun Ibu Putri atas waktu yang telah diberikan menghadiri podcast BK pada hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sampai jumpa buat semuanya.